Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya Kamis 25 Januari 2024. Sebelum kita masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan, pagi yang cerah, udara yang segar. Hari ini kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Pembacaan terdapat pada Roma 9 ayat 6-18. Roma 9 ayat 6-18. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Amin, firman Tuhan. Tema hari ini adalah bukan karena kebaikanku. Memahami konsep teologi keselamatan Paulus dalam pasal ini memerlukan pembacaan yang utuh, mulai pasal 1 sampai 8, yang juga berbicara tentang keselamatan. Dalam teologi Paulus, keselamatan diperoleh melalui karya penebusan Yesus Kristus, bukan melalui perbuatan baik. Selain itu, Paulus juga menandaskan bahwa semua yang percaya kepadanya disebut keturunan Abraham yang akan menikmati hidup berkemenangan. Lebih lanjut, dalam pasal 9 ini, Paulus kembali menjelaskan bahwa keselamatan didasarkan pada kasih karunia Allah yang sempurna. Itu disampaikan Paulus sebagai kegelisahannya secara psikologis terhadap kondisi sebagai bangsa Yehuda yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Padahal mereka menikmati keistimewaan dari Tuhan, ayat 4-5. Tampaknya keistimewaan itu berbanding terbalik dengan sikap mereka yang menolak Injil dan terus memahami keselamatan diperoleh karena mereka adalah keturunan Abraham, ayat yang 7 dan 8. Hal itu menjelaskan kekeliruan karena Alkitab tidak pernah berbicara bahwa keselamatan itu bersifat komunal. Namun Alkitab menegaskan bahwa keselamatan yang dikerjakan Allah bersifat individual. Sebab itu, Paulus mengatakan bahwa yang disebut sebagai anak-anak Allah adalah mereka yang hidup dalam kebenaran Yesus Kristus, bukan menurut daging atau keturunan biologis dari Abraham, Ishak, dan Yakub, ayat ke-8 sampai ke-13. Dalam keadilan dan kemurahannya, Yesus menyatakan keselamatan kepada manusia, ayat yang 14-15. Dengan demikian, kita mestinya tiba pada pengakuan seperti Paulus, bahwa hanya oleh anugerah kita diselamatkan, bukan dari usaha manusia, ayat 16, amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.